Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Baik, perkenalkan nama Bapak Beni. Nah, untuk saat ini kalian akan belajar bersama Bapak di tema 8 mengenai daerah tempat tinggalku. Di tema 1 mengenai lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran kedua. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, kalian dapat menyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengidentifikasi tinggi rendah nada pada teks lagu daerah, kalian dapat mengetahui tinggi rendah nada pada lagu. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, kalian dapat mencermati tokoh-tokoh cerita. Yang keempat, dengan kegiatan mengidentifikasi cerita fiksi, kalian dapat menjelaskan jenis cerita fiksi yang dibaca. Yang kelima, dengan mendorong meja, kalian dapat mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Dan yang keenam, dengan menulis hasil percobaan, kalian dapat menyajikan hasil percobaan yang dilakukan tentang pengaruh gaya dengan gerak dengan benar. Nah, sudah siapkah untuk belajar anak-anak yang hebat? Jika sudah, mari kita mulai belajar. Di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut. Nah, sebelum mempelajari materi, Bapak ingin bertanya, apakah kalian senang bernyanyi? Dan apakah kalian masih ingat tempo dan tinggi rendah nada? Jika kalian masih mengingat, ya, berarti kalian hebat-hebat. Dan jika kalian belum mengetahui tempo dan tinggi rendah nada, mari kita pelajari bersama-sama. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Nah, sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balong. Nah, bagaimana anak-anak yang hebat? Sudah mengingatnya kembali, bukan? Mengenai tempo, tinggi rendah nada. Wah, kalian hebat-hebat. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ada tugas yang pertama. Ayo berlatih. Tugas pertama,
ada di buku siswa halaman 14-15. Kalian kerjakan tugas yang ke-1 ini sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, tadi sebelumnya kalian sudah menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko. Nah, sekarang tugasnya yaitu kalian identifikasi pinggir rendah nada dari notasi lagu yang kalian sudah nyanyikan. Nah, kemudian kalian tuliskan apa yang kalian temukan. Begitupun selanjutnya. Nah, baik, kita lanjutkan ya anak-anak yang hebat. Bacalah cerita pada buku siswa halaman 15-16. Coba kalian baca teks cerita yang ada di buku halaman 15-16. Nah, di sini ada cerita yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Coba kalian baca dengan diperhatikan oleh orang tua atau keluarga yang ada di rumah. Nah, setelah membaca, Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak yang hebat ada yang tahu tidak tokoh itu apa? Ya, betul. Tokoh adalah pelaku fiktif yang dihadirkan oleh seorang pengarang dalam cerita fiksi yang ditulisnya. Dalam cerita, tokoh menjadi salah satu unsur intrinsiknya. Pembagian tokoh berdasarkan wataknya antara lain ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki sikap atau karakter baik. Nah, biasanya tokoh ini menjadi tokoh utama dalam sebuah cerita. Kemudian ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini merupakan tokoh yang memiliki sikap atau karakter yang jahat. Nah, biasanya anak-anak suka nonton kan film yang di sana ada pemeran yang jahat. Nah, itu merupakan tokoh antagonis. Kemudian ada tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis ini memiliki watak atau karakter penengah. Karakter penengah. Nah, tokoh ini bertugas menjadi penengah antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis. Bagaimana anak-anak? Dapat dipahami? Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu jenis cerita fiksi ada apa saja? Belum tahu? Ayo kita bahas bersama-sama. Ternyata jenis-jenis cerita fiksi itu ada banyak. Nah, sekarang Bapak akan coba memberitahu kalian agar kalian juga mengetahui jenis-jenis cerita fiksi itu apa saja. Nah, yang pertama ada cerita jenaka. Cerita jenaka ini contohnya Si Kabayan dan Pak Banjir. Kemudian ada jenis cerita mitos. Cerita mitos ini contohnya seperti Putri dari Bambu, kemudian Perjalanan ke Barat, dan juga ada Pencurian Api oleh Prometheus.
Dan yang ketiga, ada jenis cerita legenda, yang dimana contoh cerita legenda ini yaitu Roro Jonggrang, Tangkuban Perahu, dan asal-usul Candi Prambanan. Kemudian yang keempat, ada jenis cerita fabel. Contohnya seperti kelinci dan kura-kura, kancil dan buaya, semut dan belalang. Kemudian yang kelima ada cerita saga. Contoh cerita saga yaitu Si Pitung, kemudian Lutung Kasarung. Dan yang keenam ada jenis cerita novel. Jenis cerita novel ini contohnya seperti cerita Harry Potter, Laskar Pelangi, kemudian Bumi Manusia. Dan yang terakhir ada jenis cerita pendek atau cerpen. Nah, contoh ceritanya itu yaitu cerpen majalah Bobo, kemudian halaman cerpen Jawa Pos. Nah, dapat dipahami anak-anak yang hebat? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Kemudian ada tugas kedua di halaman 17. Kalian kerjakan tugas di halaman 17 di buku catatan masing-masing, yang mana nanti tugas yang ke-1 kemudian tugas yang kedua ini dikumpulkan melalui link yang nanti Bapak akan bagikan di WhatsApp group. Kerjakan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin. Di sini ada petunjuk cara pengerjaannya. Bapak yakin kalian dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, setelah mempelajari tinggi rendahnya nada, kemudian mempelajari cerita fiksi, nah sekarang coba amati gambar di bawah ini. Nah, kira-kira ini gambar seorang anak sedang apa? Iya, benar. Di sini terlihat seorang anak sedang mengendarai sepedanya. Nah, apakah kalian masih ingat tentang gaya dan gerak? Nah, gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan adanya perubahan pada benda. Dengan kata lain, gaya dapat mempengaruhi suatu benda, yang dimana pengaruh gaya terhadap benda adalah sebagai berikut. Nah, gaya dapat menggerakkan benda diam. Gaya juga dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Dan juga gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, inilah yang disebut dengan gaya dapat mempengaruhi benda. Dapat dipahami anak-anak yang hebat? Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, setelah kalian memahami semuanya, sekarang ada tugas yang ketiga di halaman 19 sampai 21 yang harus kalian kerjakan juga. Nah, di sini ada langkah-langkah pengerjaannya. Kalian bisa mengerjakan tugas-tugas ini dengan didampingi atau dibantu oleh orang tua. Namun, yang mengerjakannya harus kalian sendiri. Dibantu oleh orang tua bukan berarti harus dikerjakan oleh orang tua. Dapat dipahami? Ya, nanti kalian ikuti
langkah-langkah kegiatan yang ada di halaman 19 sampai 21. Jika sudah melakukan langkah-langkah kegiatannya, kalian dapat mengerjakan soal-soal yang ada. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Wah, tidak terasa ternyata pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih, dan Bapak ingatkan kembali, jangan lupa untuk menggali terus informasi atau belajar lebih giat lagi di rumah, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baik mungkin. Nanti tugas yang kalian sudah kerjakan dikumpulkan kepada Bapak dan nanti Bapak akan memeriksanya. Kerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin agar nilai kalian dapat memuaskan. Sekian pembelajaran dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.